terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan soal L79 dengan topik pengaruh keuntungan belum direalisasi atas laporan laba rugi. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Eldaria Jimenez, yang kedua, Aquila Bansele, yang ketiga, Avril Nggetu, yang keempat, Gaudensius Suni, yang kelima, Andrea Kosat, dan yang keenam, Yunita Melan. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Kali ini kita akan membahas soal L79 dengan bunyi soal PT Harun Bakery memiliki 60% saham PT Fara. Selama tahun 2008, PT Fara memproduksi 100.000 karung tepung yang dijualnya ke PT Harun Bakery seharga 900 juta pada tanggal 31 Desember 2008. PT Harun Bakery mempunyai 20.000 karung tepung yang dibeli dari PT Fara. PT Fara menetapkan harga penjualan sebesar biaya plus keuntungan sebesar 50% dari biaya. PT Harun Bakery yang memiliki semua tepung dari PT Fara pada tahun tidak mempunyai persediaan pada tanggal 1 Januari 2008. PT Harun Bakery melaporkan laba dan operasi sebesar 400 juta dan PT Fara melaporkan laba bersih sebesar 150 juta untuk tahun 2008. Dari soal di atas diminta A. Hitung jumlah yang dilaporkan sebagai harga pokok penjualan dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun 2008. B. Buatlah ayat jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menghilangkan pengaruh penjualan antar perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada akhir tahun 2008. Dan C. Hitung jumlah yang dilaporkan sebagai laba bersih konsolidasi tahun 2008. Sekian dari saya. Kepada teman yang ingin menjawab, saya persilakan. Baik, untuk jawaban dari soal bagian A, di situ diminta untuk menghitung jumlah yang akan dilaporkan sebagai beban pokok penjualan dalam laporan laba rugi konsolidasian tahun 2008. Diketahui biaya tepung PT Fara menjual 100.000 karung tepung ke PT Harun Bakery seharga 900 juta. Jadi biaya tepung per karungnya adalah 900 juta dibagi dengan jumlah karung yang dijual, yaitu sebesar 100.000. Mendapatkan hasil 9.000 per karung. Keuntungan PT Fara mendapatkan keuntungan 50% dari biaya. Maka dari itu 50% dikali 9.000 mendapatkan total 4.500 per karung. Jumlah yang akan dilaporkan sebagai harga pokok penjualan dalam laporan laba rugi konsolidasi 2008 adalah jumlah karung yang dibeli PT Harun Bakery dari PT Fara, yaitu sebesar 20.000 karung, dikalikan dengan biaya per karung. Maka dari itu 20.000 dikali dengan biaya per karung sebesar 9.000 mendapatkan hasil 180 juta. Jadi jumlah yang akan dilaporkan sebagai beban pokok penjualan dalam laporan laba rugi adalah sebesar 180 juta. Sekian materi dari saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan soal L79 bagian B. Ayat jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menghilangkan pengaruh penjualan antar perusahaan adalah sebagai berikut. Untuk mencatat eliminasi penjualan pada PT Harun Bakery, penjualan tepung 180 juta di bagian debit, laba atas penjualan antar perusahaan di bagian kredit sebesar 180 juta. Pencatatan yang dilakukan pada PT Fara untuk bagian eliminasi penjualan, laba atas penjualan antar perusahaan sebesar 180 juta di bagian debit, dan pada bagian kredit
penjualan tepung sebesar 180 juta. Sekian dari saya. Baik, di kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan soal bagian C, yaitu hitunglah jumlah yang dilaporkan sebagai laba bersih konsolidasi tahun 2008. Penyelesaiannya, untuk menghitung jumlah yang dilaporkan sebagai laba bersih konsolidasi tahun 2008, kita perlu menambahkan laba dari PT Harum Bakri dan laba bersih PT Fahra sambil memperhitungkan eliminasi penjualan antar perusahaan. Di sini kita ketahui bahwa laba bersih PT Harum Bakri sebesar 400 juta, laba bersih PT Fahra sebesar 150 juta, dan eliminasi penjualan antar perusahaan sebesar 180 juta. Untuk menghitungnya, maka laba bersih konsolidasi tahun 2008 sama dengan 400 juta ditambah dengan 150 juta dikurangi dengan 180 juta, hasilnya 370 juta. Jadi laba bersih konsolidasi tahun 2008 adalah 370 juta. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian hasil presentasi kami. Dapat saya simpulkan bahwa pengaruh keuntungan belum direalisasi terhadap laporan laba rugi dapat menciptakan fluktuasi laba bersih perusahaan. Keuntungan belum direalisasi seperti penilaian kembali aset atau nilai surat berharga dapat mempengaruhi pendapatan kotor dan laba bersih pada laporan laba rugi. Namun penting untuk diingat bahwa keuntungan ini belum benar-benar direalisasi dalam bentuk kas, sehingga dampaknya bisa bersifat sementara dan bergantung pada kondisi pasar dan kebijakan perusahaan. Sekian dan terima kasih.